Keterlambatan proses pembentukan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dikhawatirkan membuat proses legislasi dibahas secara serampangan dan terburu-buru atau bahkan sangat tertutup dan tidak partisipatif. Kita akan membahasnya dengan Charles Simabura, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat pagi, Pak Charles. Proses pembentukan RUU DKJ ini sudah melewati batas waktu yang telah diperintahkan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. Apakah artinya Undang-Undang DKJ ini berpotensi cacat formil jika disahkan? Ya, pertama kita menyayangkan ya keterlambatan ini, dan ini bagian dari bentuk legislasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kenapa? Karena perintah 2 tahun itu kan disepakati juga oleh pemerintah dan DPR pada saat mereka menyusun Undang-Undang IKN. Artinya ini kan sudah dihitung sedemikian rupa bahwa Undang-Undang DKJ akan dibahas secara serius dan maraton 2 tahun setelah Undang-Undang IKN ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2022 lalu. Namun sayangkan pemerintah dan DPR itu lalai ya atas perintah legislasi yang kemudian mereka sendiri yang bikin begitu. Lalu apa implikasinya? Implikasinya bahwa kemudian ya pembahasan ini sepertinya sudah daluarsa ya, harusnya itu kan menjadi lewat waktu ya. Nah, kalau dia lewat waktu seperti ini, maka kemudian potensial dia akan mengalami cacat formil, di mana ketepatan waktu dalam pembahasan juga menjadi persoalan dalam konteks pembahasan undang-undang ini. Kenapa? Karena dia sudah melewati batas waktu yang sudah diperintahkan oleh undang-undang. Dan saya khawatir cacat formil ini akan memberikan dampak turunan, yaitu nanti ada cacat material. Kenapa? Karena pasti DPR dan pemerintah akan keburu waktu ya, akan terkejar waktu untuk pembahasan ini. Dan apa yang kemudian diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks prosedural pembahasan undang-undang, yaitu meaningful participation, itu akan sulit tercapai. Buktinya apa? Buktinya seluruh isu-isu krusial itu kan tidak pernah didiskusikan dalam diskursus publik ya. Hari ini hanya kemudian proses yang ada di DPR dan pemerintah saja yang kemudian membahas. Pak Charles, surat Presiden sudah dikirim dan menugaskan 5 menteri, namun pembahasannya belum intensif sejauh ini. Nah, jangan sampai dikhawatirkan justru nantinya malah pembahasannya jadi terburu-buru atau bahkan tertutup begitu. Iya, saya menduga demikian ya. Apalagi kemudian hanya berfokus pada 5 isu atau 4 isu krusial tadi ya. Kita kan tidak dibentangkan materi muatan lain yang kemudian juga terkait dengan substansi dari Undang-Undang DKJ ini. Bagaimana dengan persoalan sosial politik, lalu bagaimana dengan soal ekonomi, lalu bagaimana dengan soal budaya, ya, lalu bagaimana dengan soal hubungan pusat dan daerah, termasuk juga hubungan Jakarta dengan daerah sekitarnya yang kemudian selama ini secara faktual ya, itu kemudian diintegrasikan dalam apa yang kemudian kita kenal sebagai Jabodetabek itu. Nah, ini kemudian isu-isu ini sebenarnya lebih krusial juga ya, masuk bagian isu krusial juga. Tapi kan kita sekarang kan seperti disodorkan pada satu topik besar, yaitu terkait dengan siapa yang akan memilih dan mengangkat kepala daerah. Dan karena isu politik ini yang kemudian menjadi sensitif ya dan sangat seksi untuk dimunculkan ke publik. Namun sayangnya kan diskursusnya kan tidak muncul ya. Apa yang melatar belakangi kok bisa kemudian gubernur DKI itu yang kemudian selama ini dipilih secara langsung tiba-tiba kemudian harus ditunjuk. Ini kan perubahan yang sangat krusial dan mendasar ya dalam konteks pengisian jabatan politik seperti gubernur, apalagi ini adalah gubernur DKI Jakarta. Jangan sampai ini hanya alasan sesaat yang kemudian karena ada kondisi yang tidak baik ya hubungan pusat dan daerah pada waktu sebelum ini, lalu kemudian kita buru-buru melakukan perubahan itu. Apalagi kita harus tahu juga ya, selama ini kan khusus ya, hubungan pusat Jakarta dan DKI itu kan juga tidak selalu bermasalah begitu. Jadi jangan saya sebut saja pengalaman mungkin dengan Anies Baswedan yang sebelum ini itu menjadi dasar untuk melakukan perubahan ini. Pak Charles, lantas dengan kondisi seperti ini masih mungkinkah pembahasan soal RUU DKJ ini dilakukan secara komprehensif begitu, apalagi ada pasal krusial di dalamnya? Harusnya itu ya. Jadi meskipun, jadi saya ingin mengatakan jangan sampai kita kemudian melanjutkan cacat formil yang sudah dimiliki oleh undang-undang pembahasan undang-undang DKJ ini, di mana cacat formil utama yaitu perlambatan waktu, lalu cacat formil kedua yaitu tidak melibatkan partisipasi publik yang luas begitu. Sehingga kemudian untuk dia tidak terlalu jauh dari harapan publik, makanya diskursusnya harus dibuka sedemikian rupa dan melibatkan publik. Publik itu dalam arti bukan hanya warga Jakarta ya, tapi juga masyarakat Indonesia secara umum. Kenapa? Karena kan Jakarta juga
milik kita bersama ya, bukan Ya. hanya milik warga Jakarta atau yang berKTP Jakarta. Baik. Apalagi kemudian kan ada masa transisi yang harus juga dipertimbangkan. Bagaimana kedudukan lembaga-lembaga negara yang hari ini masih di Jakarta begitu. Kalau kemudian serta merta ya, secara tiba-tiba kemudian Baik. harus beralih semua ke IKN, saya pikir ini juga akan menimbulkan kegoncangan tersendiri. Baik, baik Pak Charles, lantas bagaimana seharusnya pembahasan RUU DKJ ini harus tetap sesuai aturan dan juga membuka partisipasi publik? Ya, pertama sebagai sebuah rancangan undang-undang tentu dia memiliki naskah akademiknya. Harus dibuka itu, dan selama ini kan praktik ini yang kemudian sangat sulit kita wujudkan begitu. Apalagi kemudian saya melihat hari ini kan juga sebagian anggota DPR itu pada posisi lame duck session, yaitu di mana ada juga yang sudah tidak terpilih lagi ya, dan jangan-jangan mereka juga konsentrasinya apakah akan sepenuh yang kemudian yang sebelum-sebelumnya, atau juga kemudian sebagian juga lagi sibuk untuk mengawal suara mereka di dapil masing-masing. Nah, konsentrasi yang ini kemudian saya pikir juga menjadi satu tantangan. 2019 kita punya pengalaman buruk, beberapa undang-undang krusial itu dibahas dalam lame duck session ini, ya artinya hasilnya partisipasi publiknya menjadi sangat minim, dan substansi yang kemudian dibahas itu lebih banyak didominasi oleh elit, dan masukan masyarakat pun juga tidak sempat dibahas secara secara komprehensif. Apalagi ini sudah lewat batas waktu, makanya kemudian semua pihak harus sudah mulai membuka diri ya, termasuk pemerintah dan DPR, untuk memperdebatkan apa yang menjadi isu krusial dari RUU DKJ ini. Kita berharap tentunya bersama pembahasan bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan tentunya tidak menghilangkan partisipasi publik di situ ya. Baik, terima kasih. Betul. Pak Charles Simabura, Direktur sudah bergabung bersama kami, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Terima kasih di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.